Kamu tidak hidup di dunia yang akan selalu memenuhi semua ekspektasimu. Semakin tinggi kamu menaruh harap pada orang lain, semakin keras kamu akan dibenturkan oleh kenyataan. Dunia ini bukan tempat di mana setiap tindakan baik dibalas setimpal, bukan pula ladang keadilan tempat semua orang berjalan lurus dan tahu diri. Kamu harus cukup waras untuk berhenti berharap pada hal-hal yang tak bisa dikendalikan, apalagi jika itu menyangkut orang lain. Jadi, jangan turunkan standarmu, tetapi ingatlah bahwa menyingkirkan ekspektasimu terhadap orang lain adalah cara terbaik untuk menghindari kekecewaan dan kelelahan total akibat mereka. Berikut 12 hal yang sebaiknya jangan kamu harapkan dari orang lain. 1. Jangan berharap orang lain menyukaimu. Kamu bisa jadi orang paling baik, paling jujur, paling tulus sekalipun, tetap saja akan ada orang yang tidak menyukaimu. Dan itu bukan karena kamu kurang baik, tapi karena preferensi orang lain bukan urusanmu. Selera mereka bukan tanggung jawabmu, dan hidupmu tidak ditentukan dari validasi siapa yang suka atau tidak suka padamu. Orang lain tidak wajib menyukaimu, sama seperti kamu tidak wajib pura-pura menyukai semua orang. Mengharapkan orang lain menyukaimu adalah jalan pintas menuju kekecewaan. Kamu mulai merusak integritas demi diterima. Kamu berpura-pura lemah lembut, padahal hatimu membara. Kamu membungkam prinsip demi menjaga hubungan yang dangkal. Tapi sialnya, setelah semua topeng itu kamu pasang, kamu tetap bisa dibenci. Akhirnya, kamu hanya akan kehilangan diri sendiri demi ilusi penerimaan sosial yang tidak pernah benar-benar utuh. Orang yang benar-benar menyukaimu tidak butuh akting darimu. Dan mereka yang tidak suka tidak akan berubah hanya karena kamu berusaha mati-matian menyenangkan mereka. Jadi, berhentilah menjadikan simpati orang sebagai kompas hidupmu. Lepaskan harapan itu. Orang yang tepat akan menyukaimu tanpa kamu harus menjadi boneka sosial. Sisanya, anggap saja mereka bagian dari statistik kehidupan, angka tak penting dalam kisah yang kamu jalani sendiri. 2. Jangan berharap pujian dari orang lain. Kalau kamu melakukan sesuatu hanya untuk dipuji, kamu sedang membangun fondasi hidupmu di atas lumpur. Pujian adalah candu yang membuatmu bergantung pada validasi eksternal. Kamu jadi kehilangan intuisi. Kamu menilai dirimu berdasarkan tepuk tangan orang lain, bukan berdasarkan konsistensi dan nilai yang kamu pegang sendiri. Masalahnya, pujian bisa dimanipulasi. Banyak orang memujimu bukan karena kamu luar biasa, tapi karena mereka ingin mendapat sesuatu darimu. Dan ketika kamu tak lagi berguna, kamu akan dilupakan atau dicaci. Menggantungkan harga diri pada pujian orang adalah cara tercepat untuk kehilangan kekuatan internalmu. Jadi, berhentilah menunggu pengakuan. Bangun standar pribadimu sendiri. Ukur keberhasilanmu dengan ketenangan batin, bukan dengan gemuruh tepuk tangan. Pujian itu bonus, bukan tujuan. Kalau kamu masih butuh orang lain untuk bilang, kamu hebat agar merasa hebat, berarti kamu belum benar-benar hebat. 3. Jangan berharap orang lain akan mengikuti aturan emas. Aturan emas itu berbunyi, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu adalah teori etika paling mulia yang jarang dipraktekkan. Kamu mungkin memperlakukan orang lain dengan hormat, baik dan penuh kasih. Tapi jangan naif, itu tidak otomatis membuat mereka memperlakukanmu dengan cara yang sama. Dunia tidak diatur oleh moralitasmu. Banyak orang hanya bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Mereka mungkin tidak peduli bagaimana perasaanmu. Bahkan ketika kamu sudah sopan dan beretika, mereka tetap bisa bersikap seenaknya. Aturan emas hanya berlaku jika dua pihak memiliki kesadaran yang setara. Namun di dunia nyata itu langka. Jadi lakukan hal yang baik dan benar bukan karena kamu berharap orang lain akan membalasnya serupa, tapi lakukan karena kamu tidak mau menodai integritasmu sendiri. Kalau kamu terus-menerus menagih moral dari orang yang tidak bermoral, kamu hanya akan frustrasi. Jangan berharap orang lain hidup seturut dengan prinsip yang bahkan mereka tidak percayai. 4. Jangan mengharapkan orang membalas kebaikanmu. Tidak semua orang punya kesadaran atau hati nurani untuk membalas kebaikan. Kadang, mereka akan menerima bantuanmu dengan wajah manis, lalu menikammu dari belakang.
Atau lebih sering, mereka hanya diam dan lenyap setelah kamu menolong mereka keluar dari jurang tanpa berkata apa-apa. Kalau kamu menolong orang karena berharap balasan, kamu sedang berdagang, bukan berbuat baik. Kebaikan sejati adalah tindakan satu arah. Kamu memberi karena kamu ingin memberi. Ingin membantu, ingin meringankan, bukan karena kamu berharap akan dapat balasan dari mereka di kemudian hari atau ucapan terima kasih dari orang yang bahkan mungkin tak tahu diri. Realitanya, banyak orang akan melupakan jasamu, tapi itu bukan urusanmu. Kamu hanya bertanggung jawab atas tindakanmu, bukan atas sikap mereka. Dan percayalah, hidup akan mengembalikan apa yang kamu beri. Mungkin tidak dari orang yang sama, tapi dari arah yang tak terduga. 5. Jangan berharap orang lain memahamimu. Tak peduli seberapa keras kamu menjelaskan, akan selalu ada orang yang gagal paham. Entah karena mereka malas memahami, terlalu bodoh untuk mengerti, atau terlalu sibuk dengan egonya sendiri. Kamu tidak bisa berharap semua orang masuk ke kepalamu dan melihat dunia dari perspektifmu. Meminta dipahami adalah kebutuhan manusiawi, tapi jangan menjadikannya tuntutan. Tidak semua orang punya kapasitas atau kepedulian untuk mendengarkan isi hatimu. Dan itu bukan salahmu. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu memahami dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi berhentilah menyiksa dirimu dengan ekspektasi bahwa semua orang harus mengerti. Seringkali kamu butuh kesepian untuk menyadari bahwa pemahaman yang paling dalam tidak datang dari luar, tapi dari kejujuranmu terhadap dirimu sendiri. 6. Jangan berharap kebahagiaan dari orang lain. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan tugas pasanganmu, bukan beban orang tuamu, bukan pula kewajiban sahabatmu. Kalau kamu menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu ke tangan yang bisa kapan saja meninggalkan dan mematahkan hatimu. Itu bukan hubungan yang sehat, itu ketergantungan. Banyak hubungan hancur karena satu pihak berharap pihak lain mampu mengisi kekosongan batin yang tidak pernah mereka rawat sendiri. Kebahagiaan yang sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam, dari ketenangan, penerimaan, dan pemaknaan yang kamu temukan sendiri. Jadi, berhentilah mencari pelarian pada orang. Temukan alasan untuk bahagia tanpa syarat, tanpa skenario, tanpa orang ketiga. Orang lain boleh hadir untuk memperindah dan memperkuat hidupmu, tapi jangan biarkan mereka jadi satu-satunya alasan kamu bertahan hidup. Atau kamu akan hancur ketika dia meninggalkanmu. 7. Jangan berharap orang lain menghormatimu. Rasa hormat tidak bisa dituntut, hanya bisa diundang melalui karakter dan konsistensi. Tapi bahkan ketika kamu sudah melakukan semua hal yang benar, tetap saja akan ada orang yang meremehkanmu. Alasannya bisa karena mereka tak mampu menandingimu, atau justru karena kamu terlalu tenang untuk jadi ancaman. Mengemis rasa hormat dari orang lain adalah bentuk penghinaan terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membungkuk agar dianggap tinggi, atau bersuara keras agar didengar. Hormat yang tulus datang dari kekuatan diam, dari ketegasan yang tidak memaksa, dari prinsip yang tidak goyah hanya karena tidak disukai atau tidak dianggap. Kamu tetap bisa berdiri anggun meski dihina. Kamu tetap bisa tenang meski diremehkan, karena harga dirimu tidak ditentukan oleh lidah dan sikap orang lain. Biar orang lain tidak menghormatimu, asal kamu tidak pernah kehilangan penghormatan terhadap dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, rasa hormat yang paling penting bukan yang datang dari luar, tapi yang muncul dari nuranimu sendiri saat kamu menatap cermin. 8. Jangan berharap orang berubah atau tidak berubah. Orang bisa berubah dan orang bisa tidak berubah, dan dua-duanya bukan urusanmu. Kamu tidak berhak menentukan arah hidup seseorang hanya karena kamu mungkin pernah hadir dalam cerita mereka. Kadang kamu ingin seseorang berubah karena kamu peduli. Kadang kamu ingin mereka tetap seperti dulu karena kamu merasa nyaman. Tapi kenyataan tidak tunduk pada kemauanmu. Mengharapkan orang berubah sesuai maumu adalah bentuk kontrol. Sedangkan mengharapkan orang tidak berubah adalah bentuk kepengecutan. Keduanya berakar pada ilusi bahwa kamu punya kuasa atas perjalanan batin seseorang.
Padahal semua orang sedang bertarung dengan dilema yang tidak kamu ketahui, dan evolusi jiwa bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan dari luar. Kalau mereka berubah, terima. Kalau mereka tidak berubah, terima juga. Yang harus kamu lakukan adalah menyesuaikan posisimu. Apakah kamu masih mau berjalan bersama dan menerima mereka apa adanya, atau kamu memilih pergi dan mengambil jalan lain? Jangan memaksa seseorang menjadi versi ideal di kepalamu, karena mereka bukan karakter dalam skenario yang kamu tulis. 9. Jangan memaksa orang lain untuk berada di levelmu. Setiap orang sedang berjuang di jalannya masing-masing. Hanya karena kamu merasa sudah maju, bukan berarti kamu berhak menyeret paksa orang lain agar sampai ke tempatmu sekarang. Itu bukan kepedulian, itu kesombongan yang disamarkan. Kamu tidak tahu seberapa dalam luka, seberapa cepat tempo, dan seberapa lama proses yang mereka jalani dalam diam. Memaksa orang untuk naik level sesuai standarmu bisa jadi justru merusak mereka. Kamu mungkin menganggap itu motivasi, padahal bagi mereka itu tekanan. Kamu melihatnya sebagai pertolongan, tapi mereka merasa direndahkan. Orang tidak akan berubah hanya karena kamu bilang mereka harus segera berubah. Kalau kamu benar-benar peduli, dampingi mereka. Bukan untuk menyeret mereka ke tempatmu dengan paksa, tapi untuk membiarkan mereka bertumbuh dengan kecepatan mereka sendiri. Kepemimpinan sejati tidak menuntut orang ikut, tapi menginspirasi orang untuk memilih sendiri jalan naiknya. 10. Jangan berharap orang tahu isi hatimu. Kamu bukan buku terbuka dan orang lain bukan cenayang. Mereka tidak bisa membaca isi hatimu hanya dari gestur atau raut wajahmu. Kalau kamu kesal, tapi diam. Kalau kamu kecewa, tapi pura-pura ramah. Kalau kamu sedih, tapi tertawa agar terlihat kuat. Lalu kamu marah karena mereka tidak peka. Itu bukan salah mereka. Itu salahmu yang mengandalkan telepati dalam komunikasi manusia. Berharap orang tahu isi emosimu tanpa kamu ucapkan adalah kekanak-kanakan. Kamu ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan. Kamu ingin ditenangkan tanpa harus jujur. Kamu ingin diperhatikan tanpa harus minta. Dan ketika itu tak terjadi, kamu menyalahkan mereka yang tidak bisa menebak isi kepalamu. Banyak hubungan retak bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak asumsi dan terlalu sedikit komunikasi. Kamu tidak bisa terus-menerus kecewa pada orang yang bahkan tidak tahu kamu sedang terluka. Mulailah bicara. Sampaikan apa yang kamu rasakan tanpa menyalahkan. Jangan harap keajaiban terjadi di hubungan yang kamu sendiri tutup dengan ego dan diam. Kalau kamu ingin dipahami, kamu harus terlebih dahulu berani membuka diri. Komunikasi yang jujur adalah jembatan paling sehat antara dua hati. 11. Jangan berharap orang lain selalu jujur. Kejujuran itu mahal. Tidak semua orang sanggup membayar harga untuk hidup jujur. Ada yang berbohong karena takut, ada yang berbohong karena licik, dan ada yang berbohong karena sudah terbiasa hidup di dalam kepalsuan. Kalau kamu berharap semua orang di sekitarmu jujur, kamu sedang menyodorkan lehermu ke pisau ilusi. Masalahnya, kamu tidak pernah tahu kapan seseorang jujur atau hanya sedang piawai memainkan nada suara dan mimik wajah. Kejujuran orang lain bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol, meskipun kamu sudah jujur terlebih dulu. Kadang, kamu justru jadi target karena kamu terlalu polos di tengah dunia yang memuja topeng. Jadi, bukan soal berharap orang lain jujur, tapi soal melatih instingmu membaca mana yang tulus dan mana yang tidak. Kalau kamu mengandalkan kata-kata orang untuk hidup, kamu akan jadi budak kebohongan. Tapi kalau kamu membangun kekuatan dari kejujuranmu sendiri, kamu akan selalu tahu siapa yang pantas diberi kepercayaan dan siapa yang cukup diberi senyum sambil kamu jaga jarak. 12. Jangan berharap orang lain setuju denganmu. Kamu boleh punya logika kuat, argumen cemerlang, dan niat yang murni. Tetap saja, tidak semua orang akan setuju. Dan itu bukan berarti kamu salah atau mereka bodoh. Kadang, perbedaan pendapat lahir dari pengalaman hidup yang berbeda, nilai-nilai yang tak sama, dan luka-luka yang tak pernah kamu tahu. Kalau kamu hidup dengan keinginan selalu disetujui, kamu akan kelelahan. Kamu akan terus mengoreksi diri hanya demi diterima.
Kamu akan membatasi isi kepalamu agar selaras dengan mayoritas, dan pada akhirnya kamu kehilangan bentuk aslimu. Kamu jadi sekadar gema dari suara orang lain. Pendapatmu tak butuh konsensus untuk sah. Kalau kamu tahu itu benar, bela. Kalau kamu sadar ada yang salah, ubah. Tapi jangan jual keyakinanmu hanya demi kenyamanan sosial. Setuju itu opsional. Integritas itu wajib.